Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kita akan berkoordinasi ya. Sebelum teman-teman turun ke lapangan. Nah, ini biar tidak menimbulkan pertanyaan di khalayak ya. Jadi harapannya ini teman-teman koordinator kelompok harapannya sudah gabung ya, dikarenakan ini sangat penting sekali informasi yang akan saya sampaikan ke depan ini. Nah, baik teman-teman semua ya, ini semua akan di-share di grup, maka dipantau betul ya, dipantau betul grupnya, jangan sampai ada yang tertinggal ya, karena informasinya nggak mungkin panitia ini ya, panitia dosen ini menjawab satu-satu ya dari pertanyaan itu. Maka tolong nanti dipahami betul kalau misalnya ada kendala ya, ada kendala baru ya. Tapi kalau tidak ada kendala, mohon dibaca dengan baik ya. Nanti buku pedoman ya, terus nanti pada waktu koordinasi dengan dosen pembimbing lapang ya dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, timeline KKN tematik via 2026 ini jadwal dan kegiatan tanggal 3 ya, tanggal 3 itu ada pelepasan pelepasan mahasiswa KKN. Ini rencana ini akan ada apel KKN di Batu. Jadi semua ya, semua anggota itu diundang Pak Wali Kota Batu untuk apel di Among Tani ya. Jadi semua anggota mahasiswa KKN diundang di Among Tani. Nanti eh, undangannya rencana awal itu kita mulai jam 8 ya. Jadi biar tidak terlalu siang ya. Nah, tetapi teman-teman harus sebelum itu ya, jam 8 itu mulai ya. Sebelum itu harus sudah ada di lokasi ya. Nanti ada apel dan lain sebagainya, ya ada simbolik ya untuk pelepasan dan penerimaan yang ada di Kota Batu, nanti di Pemkot Kota Batu. Nah, tanggal 10 ya teman-teman, tanggal 10 itu adalah submit proposal KKN ya. Jadi nggak usah bertanya-tanya, nggak seperti kakak tingkat teman-teman kalau berangkat proposal harus submit, enggak. Jadi submit proposalnya KKN itu di tanggal 10. Jadi masih ada waktu ya teman-teman itu untuk berkoordinasi dengan dosen pembimbing, berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Nah, direncanakan dari sekarang ya terkait luaran-luaran yang akan teman-teman penuhi nanti. Nah, 12 Juli sampai 18 Juli itu Monef DPL KKN ya. 12 Juli sampai 18 Juli itu Monef DPL KKN ya. Terus tanggal 31 Juli itu adalah submit laporan akhir ya. Agustus minggu pertama itu adalah ujian KKN-nya ya. Jadi ini teman-teman ya, ini timeline penting ya, tanggal-tanggal penting yang teman-teman harus catat betul ya agar tidak kelewat ya, agar tidak kelewat. Nah, selanjutnya luaran mahasiswa. Nah, luaran mahasiswa itu ada 3 ya, ada 3. Bapak, mohon Nah, maaf sebelumnya layarnya belum terslide Bapak, belum tergeser. Mohon maaf sebelumnya Bapak. ini sudah kegeser nih punya saya. Di sini belum Bapak, masih dari awal Belum. jalan Oh, di judul. delay ya. Iya, Dari awal.
Iya, masih di Ya, judul Bapak, masih di koordinasi KKN, koordinasi Bapak. KKN tematik, Bapak. Loh, kok iso ya? Padahal sudah jalan ya. Sebentar. Saya stop screen dulu. Sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah? Oh, belum di Masih sini. loading, Bapak. Masih loading, Bapak. Di judul, Bapak. Sudah. Sudah kelihatan? Sudah terlihat tapi masih di halaman awal, Bapak, masih di page pertama, masih di Oke. judul. Ini sudah kelihatan? Ini? Sudah, Bapak. Masih soalnya, Bapak. Nah, ini timeline KKN sudah kelihatan ya, teman-teman? Untuk timeline KKN-nya masih belum terlihat. Mohon juga. maaf, belum, Bapak. Mohon maaf, belum, Bapak. Belum ya? Oh, ini di layar saya sudah kelewat ini. Ini sudah kelihatan, teman-teman? Belum, Bapak. Belum, Masih di Bapak. halaman judul, Tapi Bapak. koordinasi KKN tematik. Oh, kok belum ya? Kenapa ini ya? Mungkin di share screen ulang aja Bapak coba. Sudah, Bapak. Sudah masuk ke timeline. Sudah terlihat, Bapak. Oh, sudah. Oh, saya matikan kamera saya aja ya. Ini sudah masuk ya, timeline ya. Sudah masuk, Bapak. Ya, sudah, Pak. Oke, nah ini adalah timeline penting yang teman wajib untuk teman-teman ini ya ketahui ya, dari tanggal 3 sampai Agustus minggu pertama. 3 itu pelepasan ya, tadi saya ulang lagi ya. 3 itu pelepasan dan nanti diminta Pak Wali Kota untuk apel di Pemkot Batu ya. Jadi semua harus hadir di sana ya untuk kita melakukan prosesi pelepasan dan sambutan ya, penerimaan KKN 2026. Nah, terus ini kalau KKN sebelumnya memang proposal itu harus submit ya sebelum turun lapang. Kalau di 2026 ini beda, tidak ya. Jadi 10 Juli baru submit proposal KKN ya. Terus 12 Juli sampai 18 Juli itu ada Monef DPL ya. Jadi tanggal itu timeline kita, jadi DPL akan Monef ke teman-teman semua. Jadi ke lokasi teman-teman berkegiatan ya, berkegiatan. Nah, jam dan lain sebagainya silakan berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapang. Tanggal 31 Juli ya itu submit laporan akhir ya, laporan akhir, dan Agustus minggu pertama itu ujian KKN-nya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kelihatan, teman-teman? Sudah kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Ini luaran mahasiswa. Luaran mahasiswa ada laporan KKN itu individu dan kelompok ya. Jadi ada laporan individu dan kelompok. Nah, terus yang kedua Bapak, itu mohon ada maaf. ya. Untuk luaran mahasiswanya belum terlihat, Bapak, masih di timeline KKN tematik. Udah kelihatan belum? Masih Belum, belum, Bapak. Belum, Masih belum, Bapak. Ini delay ya berarti ya. Iya, bentar. Sudah kelihatan belum? Belum ya?
Masih di timeline, Pak. Masih belum, Oh, masih Bapak. timeline ya. Berarti saya tak ganti pakai. Pak Andika, izin Pak. Ya, Kalau boleh kasih saran, mungkin Bapak bisa kasih terlebih dahulu apa namanya PPT-nya. Jadi sambil Bapak menjelaskan, kita teman-teman koordinator bisa sambil menyimak dari PPT yang udah Bapak kirim. Jadi kita masih bisa lihat PPT sendiri-sendiri, Bapak. Jadi nggak harus nunggu apa dari Bapak karena kan agak suka ini apa delay-delay. Jadi kita nunggu-nungguan gitu. Saran saya sih oke, begitu, oke. Bapak. Ya, ya. Ya, nanti dikirim sama Bu Silvi ya terkait apa PPT saya. PPT. Atau mungkin dari kami bisa membantu untuk share screen-nya begitu Bapak. Sudah. Oh, saya pakai paket aja. Anu PPT-nya kirim aja. Saya kirim ya, Pak. Iya, kirim. Baik, teman-teman sudah menerima PPT ya? Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Oke, saya lanjutkan ya untuk presentasi saya. Nah, terus yang selanjutnya adalah eh, terkait luaran ya, terkait luaran. Nah, luaran itu ada luaran individu dan kelompok ya. Luaran individu dan kelompok. Jadi nanti untuk format dan lain sebagainya nanti akan ada di buku pedoman. Jadi nanti teman-teman juga bisa membaca ya. Terus yang kedua adalah teknologi tepat guna (TTG). Nah, ini apa nih? Nanti juga akan apa saya jelaskan apa itu TTG. TTG itu misalnya ya ada SOP, tetapi memang harus digunakan oleh instansi terkait ya, misalnya SOP dalam kalau di perpustakaan peminjaman buku ya. Terus terkait masalah apa bikin alat ya. Kalau misalnya teman terus digital apa gitu juga, misalnya kalau di UMKM ya, di ada misalnya bikin website untuk
untuk penjualan ya, penjualan UMKM. Nah, itu yang bisa digunakan oleh apa instansi terkait itu akan diakui sebagai teknologi tepat guna. Yang selanjutnya adalah publikasi media massa ya. Di samping di media sosialnya teman-teman, ini juga ada publikasi media massa. Nah, media massa ini juga akan dibantu oleh PSIK via ya, maka tapi bukan hanya nyetor foto, tetapi teman-teman juga bisa menarasikan ya bahwa oh teman-teman itu lagi melakukan apa ya, terus lagi diskusi apa, terus melaksanakan program apa. Nah, foto-fotonya tersebut yang akan dipublish di media massa. Nah, di PSIK itu ada beberapa media massa yang sudah bermitra ya, ada Radar Malang, terus ada Times Indonesia, ada Kompas ya. Jadi nanti teman-teman hanya menyetor narasi berita ya, dilengkapi oleh foto-foto ya, dan nanti yang publish di media massa biar dari teman-teman PSIK. Nah, teman-teman semua, ini yang selanjutnya adalah ini tentang teknologi tepat guna, ya, tentang teknologi tepat guna. Nah, ini teman-teman, jadi di sini ada misalnya judul teknologi tepat guna dan lokasi mitra desa, kecamatan atau kabupaten ya. Nah, ini contohnya ya, contohnya yang bisa teman-teman capture nantinya. Nah, terus ada ini surat keterangan rekognisi TTG. Ya, itu ada kop mitra ya, mitranya dari dinas mana gitu. Terus surat keterangan rekognisi kegiatan program ya, terus nama programnya Universitas Brawijaya, kategorinya apa? Kategori kegiatan. Dan ada nama dari mitranya. Nah, ini yang untuk tentang teknologi tepat guna atau TTG. Nah, itu teman-teman ya. Jadi koordinasi kita, monggo teman-teman kalau ada masukan ya atau pertanyaan di sini juga kita berikan ya pembagian lokasi dinas dan DPL ya. Teman-teman bisa scan dan itu nanti akan ada pembagian kelompok dari DPL dan lokasi dinasnya. Ya, mungkin itu teman-teman silahkan yang ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, silakan Christian. Terima kasih atas pembahasannya. Satu-satu. Ini yang ngacung tangan dulu ya, Christian dulu, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin bertanya, sebagai dalam bentuk keluaran itu kan ada teknologi tepat guna ya Pak. Apakah ini harus udah ada fisiknya atau bisa dalam bentuk ya temporarinya dulu atau kayak ya cuman belum yang jadi atau hanya gambaran saja atau ini emang harus benar-benar physically ada ya Bapak? Dikarenakan kan ini otomatis lumayan singkat juga waktunya dan apalagi di sini juga produknya itu harus ada udah teruji di masyarakat dengan respon positif seperti itu. Apakah memang harus udah ada fisiknya dan kita harus menguji secara langsung atau bagaimana ya Bapak mengenai teknologi ini? Terima kasih. Ya, tidak harus diuji ke masyarakat. Kalau misalnya eksak memang, tapi kan kita TTG untuk untuk sosial ya. Jadi untuk sosial itu cukup juga hanya diakui di instansi terkait itu sudah selesai. Nah, misalnya ini yang sederhana adalah standar operasional prosedur ya. Standar operasional prosedur ini yang
yang mudah ya. Nah, ini kalau misalnya di tempatnya teman-teman di dinas A, oh ini belum ada SOP A. Nah, ini teman-teman bikin SOP dan itu disampaikan ke dinas yang teman-teman KKN ya, atau di desa ya, atau di desa teman-teman KKN. Nah, itu sudah bisa diakui gitu loh. Jadi memang dari sekarang sudah merencanakan TTG apa yang harus dikerjakan. Nah, terus teman-teman nanti mohon pada waktu survei itu enggak rombongan ya, karena di di Among Tani itu pesannya karena tidak banyak ruang yang untuk teman-teman hadir. Nah, maka cuma perwakilan saja ya, perwakilan untuk survei ke sana. Nah, jadi nanti memang ada koordinasi khusus ya untuk teman-teman untuk diarahkan ke lokasi yang akan teman-teman kerjakan. Misalnya dinas pariwisata. Nah, dinas pariwisata itu kan akan di Pok Darwis atau di desa wisata. Nah, itu nanti koordinasinya dengan dinas terkait. Nah, nanti leading sektornya dinas ya, dan kita sudah sosialisasi dengan dinas dan audiensi juga dengan wali kota, dan mereka sudah siap untuk menerima kita untuk berkegiatan KKN. Gitu ya, Mas. Siapa tadi? Christian. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Oh ya Pak, izin bertanya kembali. Berarti untuk program kerjanya itu hanya satu ya Bapak, membuat yang TTG ini saja, atau bagaimana ya Bapak? Apakah seperti ada yang sebelumnya? Ada Nah, proker wajib dan lain sebagainya? ya, prokernya nanti itu sudah disosialisasikan di dinas, dan pada waktu sosialisasi kemarin kan sudah ada beberapa program tuh yang perlu teman-teman nanti pilih. Misalnya, oh program A ya nanti kegiatannya apa saja. Nah, itu yang menjadi laporan teman-teman untuk individu dan kelompok. Gitu. Jadi gini, ini bukan seperti magang ya, tetap KKN. KKN itu kan sama seperti kita mengabdi. Cuma bedanya ini adalah secara tematik sesuai dengan keilmuan teman-teman gitu. Gitu ya, Mas ya? Baik Bapak, paham. Terima kasih banyak. Ya. Ya, silakan. Ada Mas Pandu. Oke, baik Bapak. Selamat siang Bapak, Ibu, panitia KKN dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 68, izin bertanya. Eh, saya izin bertanya mengenai total hari kerja KKN Bapak. Kan kemarin Bapak menyampaikan bahwa KKN itu tidak perlu onsite kan, nggak perlu setiap hari. Berarti ada hari-hari tertentu saja. Kalau memang seperti itu, apakah logbook yang digunakan buat mencatat aktivitas kita saat KKN itu hanya diminta pas kita itu berkegiatan saja, atau dari awal udah minta Bapak? Sekian, terima kasih. Ya, tidak ada, tidak tiap hari itu. Saya menyatakan bahwa jam kerja itu Senin sampai Jumat. Nah, cuma nanti kalau misalnya ada yang menugaskan di hari Sabtu, nah teman-teman tetap siap. Nah, itu fleksibilitas di lapangan. Nah, jam kerjanya harapannya karena ini tidak menginap, ya, itu jam 8. Tapi teman-teman tidak boleh jam 8 lebih dari jam 8.
tapi sudah sebelum jam 8 harus sudah siap di sana. Sesuai jam kerja, jadi jam 8 sampai jam 4 ya, jam 4. Jadi kalau misalnya oh ini harus survei di desa A, nah itu misalnya lebih dari besok Sabtunya, nah itu teman-teman harus siap. Jadi sesuai dengan enggak. Jadi gini, Mas, kalau misalnya ada project ya yang tidak harus stay di sana, itu logbooknya tetap gitu loh, ya logbooknya tetap diisi sesuai dengan kegiatan. Nah, kalau misalnya ya, oh ada project survei tidak harus stay di kantor gitu ya. Nah, ada ditugaskan di mana gitu ya. Nah, ya memang tidak harus ke kantor gitu loh. Tapi logbooknya tetap tiap hari gitu ya. Jadi tidak misalnya Senin, Rabu, Jumat enggak. Jadi semua juga diisi setiap hari ya, walaupun tidak menginap. Gitu ya, Mas siapa tadi? Pandu. Oke Bapak, terima kasih atas infonya. Ya, silakan. Tadi siapa? Brigita. Baik, terima Birgita. kasih Bapak. Perkenalkan saya Birgita Joy dari kelompok 63, saya dari Prodi Perpajakan Bapak. Mohon Mm. izin, sewaktu sosialisasi kemarin Prodi Perpajakan kan ditempatkan di antara Bapenda atau BKAD ya Bapak. Tapi hari ini saya cek di Google Sheets, kelompok kami mendapatkan di Dinas Pendidikan. Mohon konfirmasinya Bapak, apakah itu sudah benar kami di Dinas Pendidikan atau ada kesalahan penempatan? Ya. Ya, itu benar, Mbak. Jadi kemarin pada waktu sosialisasi dengan OPD, nah BKAD itu menolak banyak-banyak ininya mahasiswa di sana karena tidak ada kaki di desa. Ya, tidak ada kaki di desa, nanti diarahkan di Dinas Pendidikan dikarenakan Dinas Pendidikan itu punya kaki di seluruh Kota Batu. Ya, jadi nanti berkegiatannya juga sesuai dengan keilmuan teman-teman ya. Programnya juga sama. Ini cuma dititipkan lah di Dinas Pendidikan ya agar nanti tetap untuk berkegiatannya programnya seperti dengan perpajakan, prodi perpajakan. Karena BKAD itu tidak menerima terlalu banyak mahasiswa di kantornya. Gitu. Nanti karena dibagi dengan Bapenda juga ya, Bapenda. Gitu Mas, Mbak ya. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian saya izin lanjutan Bapak. Ini berarti menindaklanjuti yang tadi, apakah atau kapankah kita bisa melakukan survei Survei. dinas terkait ya Bapak? Kemudian Iya. di sini ada timeline bahwa di tanggal 12 sampai 18 Juli itu ada monitoring dan evaluasi. Kira-kira untuk program kami atau luaran kami bisa dijalankan sebelum Monef atau setelah Monef ya Bapak? Terima kasih, Pak. Ya, karena namanya Monef, ya sebelum Monef itu sudah dijalankan, minimal ongoing lah ya, ongoing dalam melaksanakan program. Nah, teman-teman sebenarnya nanti bisa berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapang. Nah, terus nanti surveinya di jam kerja ya, di jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Sebelum turun lapangan silakan teman-teman survei, cuma
tidak boleh banyak-banyak orang ya. Jadi misalnya ada 2 orang lah perwakilan dari kelompok untuk survei di sana. Jadi nanti di dinas pendidikan untuk apa untuk teman-teman perpajakan, nah itu kan nanti ya kira-kira ditanyakan mau diturunkan di mana ya, bisa untuk program apa kira-kira untuk mahasiswa administrasi perpajakan gitu. Nah, sesuai dengan program saja nggak apa-apa. Misalnya sosialisasi pajak ke pemuda. Nah, nanti di SMP itu juga bisa jadi programnya teman-teman misalnya kayak gitu. Gitu ya Mbak Joy. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Silakan terus apa nih tadi? Dandi. Silakan Mas Dandi. Baik Bapak. Sebelumnya selamat siang Bapak Andika. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dani Krisna Megantara dari kelompok 75 Prodi Pariwisata. Dan di sini pertanyaan saya, sebetulnya saya izin untuk meng-highlight kembali ya Bapak mengenai tentang program kerja kami. Nah, untuk keluaran kami kan adalah individu dan kelompok juga ya Bapak salah satunya. Nah, untuk yang kelompok itu tadi berarti salah satunya ada 2 ya Bapak ya. Yang pertama tadi seperti TTG itu yang wajib, dan yang kedua adalah pilihan dari yang salah satu contoh yang kemarin sudah dijelaskan di sosialisasi pertama. Apakah seperti itu ya Bapak? Iya, betul. Oh, baik. Ya, betul. Apabila baik, apabila di luar dari salah satu program yang telah diberikan contoh kemarin, apakah boleh ya Bapak untuk yang kelompok ini Bapak? Misalnya gimana Mas Dandi? Misalkan ada seperti digitalisasi atau mungkin seperti proker yang mungkin tidak tertera di situ, mungkin nanti akan kami diskusikan kembali Bapak untuk contoh lainnya. Tidak jauh-jauh dengan pariwisata juga, seperti digitalisasi seperti Saya sepakat Mas Dandi. Jadi sebenarnya eksplorasi kreativitas dari teman-teman itu dibutuhkan. Jadi kalau TTG atau kalau laporan individu, laporan KKN nanti bisa lihat di buku pedoman ya. Tapi kalau TTG bisa untuk dimanfaatkan ya. Kayak harapannya sih bukan kayak kemarin itu sosialisasi dari OPD. Yang penting itu jangan jadi menara gading. Jadi program-program itu bagus, tetapi tidak ada operasionalisasinya gitu loh. Nah, yang tindak lanjutnya. Jadi yang mudah ya, yang bisa dilaksanakan oleh dinas ataupun di kelurahan maupun di desa gitu. Baik Bapak Andika, terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya siapa dulu tadi? Banyak ini ya. Farhan deh dulu Mas Farhan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Farhan dari kelompok 42. Jadi saya ingin make sure Bapak, berarti ini kita tahu beneran target sasaran program kita itu setelah kita survei ke dinas dan bertanya ke dinas gitu ya Bapak. Kita diturunkan ke desa atau tempat yang mana gitu Bapak. Ya, betul. Nanti ada peta sendiri, ada program dari dinas untuk diturunkan. Misalnya, kamu dari prodi apa? Administrasi bisnis Bapak. Administrasi bisnis ya. Misalnya di dinas UMKM, dinas koperasi dan UMKM misalnya. Oh nanti ada di binaan dinas UMKM itu di Batu ditempatkan di desa Rorombo misalnya kayak gitu. Nah itu nanti teman-teman sudah ada ke sana gitu nanti. Nah tetapi gini Mas, kalau survei itu jangan kosongan ya. Maksudnya kosongan itu teman-teman tidak punya konsep
yang akan dijalankan gitu. Jadi nanti pada waktu diskusi dengan Dinas Pariwisata ya, jadi kami juga sudah menyiapkan, tapi menyesuaikan dengan program yang akan diarahkan kepada kami. Nah, sosialisasi kami itu ya, panitia itu sama. Nah, yang disampaikan ke OPD dengan teman-teman itu sama. Jadi programnya juga sama. Jadi nanti tinggal menyesuaikan. Dan ini juga sudah kami sampaikan ya, PPT ya, itu surat dan sebagainya itu sudah kami sampaikan ke sana. Jadi jangan khawatir untuk apa, yang penting adalah teman-teman harus punya konsep dulu. Kira-kira apa ya TTG yang akan kita tawarkan ke Dinas Pariwisata ya untuk menunjang kota wisata Batu. Nah, itu ya. Gitu ya, Oke, Mas ya izin Farhan. melanjutkan pertanyaan Bapak. Jadi nanti bakal ada potensi untuk, ini kan setiap dinas banyak kelompoknya Bapak, jadi bakal ada Iya. potensi untuk satu tempat itu ada lebih dari satu kelompok gitu kan Bapak? Atau satu kelompok satu tempat saja? Nah, bisa berpotensi seperti itu dan bisa juga nanti dibagi habis, misalnya ke Podarwis, ke desa wisata, ya kan? Desa wisata yang ada di Batu kan sudah ada 24 tuh ya. Terus di Podarwisnya juga ada. Nah, terus ada apa kelompok-kelompok sadar wisata, kelompok-kelompok apa perempuan wisata ada itu. Apa namanya, lupanya di sana. Nah, itu nanti akan dibagi habisnya. Nanti teman-teman akan diskusi lebih lanjut di sana, gitu ya. Dan kemungkinan sama objeknya, ya. Cuma nanti kan programnya berbeda-beda bisa jadi gitu loh nanti. Oke, Gitu ya, siap Mas. Bapak. Terima kasih Ya. Bapak. Terus yang selanjutnya Ethan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Tadga Piali dari perwakilan kelompok 27. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan yang di bagian luaran mahasiswa kan ada individu dengan kelompok ya Pak. Ya, Nah, betul. misal dari kelompok saya ada 14 mahasiswa. Jadi apakah laporannya itu berbentuk outputnya 14 laporan yang individu atau digabung dalam laporan kelompok gitu Pak? Nah, laporan individu itu nanti dijadikan satu juga, jadi satu laporan kelompok. Cuma logbooknya per individu itu harus siapa mengerjakan apa itu harus jelas. Jadi bukan hanya laporan kelompok dengan jumlah kelompok sekian, enggak. Jadi harus ada pembagian tugas setiap individu itu. Jadi logbooknya biar penuh. Jadi kalau bukan hanya kegiatan kelompok saja, tapi individu itu mengerjakan apa. Dalam satu program, dalam satu kegiatan, itu kan nggak mungkin semua ngerjakan itu semua, kan pasti ada pembagian kerja. Jadi kalau misalnya ada workshop terkait marketing wisata misalnya ya, ini kalau prodi pariwisata. Nah, kan nggak mungkin semua jadi MC kan juga nggak mungkin gitu loh. Semua jadi moderator juga nggak mungkin kan. Terus ada yang penyaji kan, semua jadi penyaji kan nggak mungkin. Pasti kan ada yang bagian perlengkapannya, terus bagian dokumentasinya kan itu secara individu. Misalnya kayak gitu. Logbooknya masuk secara individu. Misalnya Ethan bagian MC. Nah, secara berarti logbooknya yang diisi adalah foto dia Ethan jadi MC, terus keterangannya apa kayak gitu loh. Gitu ya Mas ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, yang lain. Kausar. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kausar Aksa dari kelompok 11. Izin bertanya Bapak terkait mekanisme ujian ini Bapak, apakah itu dilakukan secara online ataupun offline dan yang akan dijadikan bahan ujian itu seperti apa ya Bapak? Terima kasih. Oke, jadi ujian itu dilakukan dengan dosen pembimbing ya,
tetapi gini, ada juga desk review ya, nanti kita belum memutuskan dengan Pak Wadek satu bidang akademik. Jadi nanti ada desk review dari kegiatannya teman-teman. Nah, nanti pada waktu Monef ya, dosen-dosen itu ada membawa checklist. Oh, sudah memenuhi ini gitu. Nah, ada nanti juga atau ujian langsung, nanti keputusannya dari Pak Wadek satu ya. Kebetulan misalnya setiap kelompok atau setiap kelompok individu itu mempresentasikan tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, nanti penilaiannya ada di dosen pembimbing lapang masing-masing. Maka dari awal ya teman-teman harus rapi ya secara logbooknya. Jadi biar nanti pada waktu ujian, pada waktu laporan akhir itu tidak ada yang terlewat. Nah, terus kalau masalah perizinan gimana? Perizinan itu langsung ke dosen pembimbing lapang, ya, dosen pembimbing lapang. Jadi tidak ke kami ya, ke dosen langsung ya. Nanti ada absennya sendiri ya, yang nanti bisa yang megang adalah dosen pembimbing lapang. Gitu ya. Jadi kisi-kisinya seperti itu, bisa desk review, dosen pada waktu Monef, pada waktu diskusi itu sudah ada checklistnya masing-masing ya. Jadi nanti ada kalau sudah memenuhi misal standar minimalnya, nah berarti nilainya sudah bagus, apalagi memberikan lebih. Yang penting adalah luaran itu dipenuhi. Ya, luarannya yang tadi laporan individu, kelompok, ya, terus TTG dan publikasi ke media massa dan media sosialnya teman-teman lah. Ya, tapi yang wajib adalah media massa. Nanti teman-teman menarasikan kegiatan-kegiatan kira-kira, oh ini menarik untuk dipublikasikan di media massa. Nah, itu silakan diserahkan kepada PSIK, nanti yang akan mengomandani terkait itu adalah Pak Oni nanti. Itu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, Laudia. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Saya Laudia dari perwakilan kelompok 56 program studi perpajakan. Ingin memastikan lagi Bapak, untuk luaran mahasiswa ini kan ada program kerja besar kelompok dan juga individu. Jadi setiap mahasiswa yang individu ini berarti program kerjanya dari list program prodi yang sudah disediakan saat PPT kemarin, dan untuk program kelompok ini luarannya adalah dari list program yang sudah disampaikan PPT kemarin, teknologi dan juga publikasi. Betul begitu ya, Bapak? Iya, betul. Oke, baik Jadi, Bapak. Lalu jadi untuk nanti terus gimana? Lalu untuk program kerja kelompok ini Bapak, berarti kita harus punya rancangan dulu dari list yang sudah disampaikan kemarin, lalu kita sosialisasikan ke DPL, lalu dari rancangan ini kita bisa survei ke dinas masing-masing terkait penempatannya kita di mana, jadi kita bisa lebih jelas untuk arah prokernya ini arahnya kemana. Apakah sudah sama Bapak? Ya, gitu. Jadi benar yang kamu rencanakan itu betul. Jadi kamu sudah merancang, terus nanti didiskusikan kepada dosen pembimbing, ya, terus habis sudah disetujui, nanti kamu survei, ya, tidak rombongan loh ya. Ini pesennya para kepala OPD, jangan rombongan. Jadi nanti biar tidak berjubel ya di sana. Jadi bisa 2 orang lah untuk mendiskusikan itu. Jadi nanti biar jelas ya, biar jelas. Nanti juga saya akan kami akan memastikan dinas-dinas juga ya. Jadi ada beberapa daerah kira-kira yang untuk didistribusikan didelivery mahasiswa KKN kita. Gitu ya. Jadi Baik yang Bapak. penting adalah disiapkan dulu lah. Ya, disiapkan dulu
program-programnya ya. Jadi biar tidak kosongan lah kalau pada waktu diskusi dengan dinas. Baik Bapak, untuk laporan individu sendiri ini nantinya akan membuat laporan akhir juga, draft laporan akhir atau logbook pribadi Bapak untuk yang individu ini Bapak? Nah, laporannya itu ya, itu kan laporan kelompok itu kan berdasarkan laporan-laporan individu. Jadi logbooknya itu jadi tidak sendiri-sendiri nantinya. Oh, laporan akhir dari individu misalnya, lalu dia bikin laporan sendiri. Sebenarnya enggak gitu. Jadi sudah jadi satu di laporan kelompok ya. Jadi tapi kegiatannya individu, laporan individu itu masuk ke dalam logbooknya masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya ada 15 laporan, wah kalau menurut saya sih kurang pas. Jadi jadikan satu, di situ ada kegiatan individu-individu tersebut. Gitu ya. Ya, baik Bapak, sudah jelas. Terima kasih banyak Bapak. Oke, yang lain Salsabila. Ya. Baik Bapak, izin bertanya, sebenarnya saya mau, meng-highlight lagi mengenai yang sistem pulang pergi itu, apakah untuk seluruh kelompok ini harus, datang setiap hari kerja atau, hanya beberapa hari saja? Seperti misal dari instansi tersebut ada agenda di hari apa, jadi kita datangnya di hari tersebut saja atau setiap hari mulai dari Senin hingga Jumat, begitu Bapak? Ya, itu nanti bisa disesuaikan Mbak Salsabila. Jadi kalau dari kita panitia itu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 itu adalah jam kerjanya teman-teman. Karena tidak menginap. Ini perbedaannya tidak menginap. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalnya tidak harus ke kantor, cuma teman-teman suruh membuat laporan dan hari Kamis harus jadi misalnya ya, jadi dan bisa dikumpulkan. Nah, ya itu sesuai dengan sana. Nah, tapi logbooknya gimana? Nah, logbooknya adalah membuat laporan ya, nanti ada pembagian misalnya Salsa bagian apa, terus temennya bagian apa, yang lain bagian apa. Nah, itu kan bisa menjadi logbook individunya. Gitu, Mbak Salsa ya. Ya, baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Silakan Mbak siapa nih? Iya, Bapak. Cecilia. Saya Cecil izin untuk bertanya. Jadi saya mau tanya, Pak, kemarin kan ada pilihan programnya, ada 10 pilihan. Nah, itu untuk program kelompok sama individunya itu fokusnya harus sama atau yang individu ini terserah nanti pilihan programnya itu mau apa gitu, Pak? Atau harus mengikut yang kelompok? Yang mendukung, Mbak. Jadi yang mendukung kelompok. Jadi misalnya kan ada 10. 10 itu bukan semua dipakai. Jadi pilih misalnya, oh ternyata yang visible untuk dikerjakan oleh kelompok, oh ini ada, kita bikin 3 jam ya. 3 itu dengan jumlah 15 anak, nah itu dibagi. Misalnya satu tema ini bahas apa, satu tema ini nanti akan jadi satu. Jadi teman-teman diskusi dulu terkait program yang akan diangkat apa gitu. Itu jadi nanti individu juga mengikuti itu gitu. Jadi bukan beda, harapannya bisa sama biar fokus. Jadi nanti efeknya dari KKN ini biar terasa gitu. Gitu ya Mbak Cecil. Ya, Pak. Berarti untuk ini tuh kayak bentuknya tuh nggak programnya, total programnya itu nggak sejumlah kelompoknya, tapi kayak tiap kelompok itu harus punya, tiap anggota itu harus punya tugasnya masing-masing atau kayak gimana Pak? Ya, Mohon maaf saya agak bingung. tugasnya masing-masing mendukung program yang sudah disepakati. Ya, paham ya Mbak Cecil ya? Oh iya Pak, Mbak. Jadi kelompok sudah menyetujui apa nih programnya. Nah, individu-individu itu mendukung agar
nanti biar fokus gitu loh. Misalnya 2 program yang akan diselenggarakan, ya itu yang akan didukung oleh individu-individu. Ya. Minimal 2 program lah ya. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi nggak satu karena jumlah kelompoknya kan banyak ya. Minimal 2 program lah. Ya, jadi nanti teman-teman bisa nambah, ya silahkan kalau teman-teman mampu. Kalau enggak ya minimal 2 itu ya. Baik, Pak. Lalu saya juga izin bertanya buat yang surveinya itu mulainya itu boleh sebelum pelepasan atau harus setelah pelepasan ya, Pak? Boleh sebelum juga boleh. Cuma nggak boleh rombongan. Kalau maksudnya rombongan tuh gerudukan gitu loh ya. Karena biar kondusif ya. Jadi misalnya nanti mau survei ya, nanti juga akan saya mention di apa di para kepala dinas ya. Jadi nanti ada teman-teman survei ke sana gitu untuk berdiskusi terkait program gitu. Gitu ya Mbak Cecil ya. Baik, Pak. Saya mau tanya satu lagi nggak, Pak? Iya. Oh, coba iya. banyak yang nanya nih. Ya. Oh iya, Lagi. masih bingung yang ini kan kita berarti ke dinas, Pak. Nah, itu sasaran buat outputnya kita itu ke bagian dinasnya atau ke desa? Kayak misalkan kelompok kami itu kan ke dinas pendidikan. Nah, itu sasaran luarannya itu buat ke dinas pendidikannya atau ke sekolah-sekolah yang di desanya nanti itu? Kalau Gitu, Pak. nanti kalau diarahkan ke desa ya ke desanya, Mbak. Jadi nanti dinas pendidikan itu akan menyiapkan beberapa sekolah dan desa-desa. Nah, itu yang nanti misalnya kelompoknya Mbak Cecil itu ada di desa mana gitu misalnya. Tadi terpotong, Pak, di tengah-tengah. Iya. Ya itu apa nanti sesuai dengan diarahkan dinas. Jadi terus nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan program itu gimana? Disesuaikan saja. Jadi tidak usah bingung ya. Kalau misalnya di lapangan itu ada misalnya desa saya di sini sudah selesai itu kalau masalah ini. Kalau misalnya diusulkan gini gimana? Itu ya oke saja gitu. Teman-teman harus menerima. Jadi jangan itu nggak ada programnya Pak kami. Nah itu jangan. Kita siap saja. Yang penting adalah teman-teman mampu untuk melaksanakan itu. Insya Allah kalau di desa, di sekolah itu tidak jauh-jauh kok program-programnya itu. Kita sudah menelaah lebih dalam ya terkait program-program tersebut dan tidak jauh-jauh dari program yang kita sosialisasikan. Kemarin juga dinas-dinas juga pada oke kok untuk program kita ini. Gitu ya, Mbak? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Silakan. Siapa ini? Nathan. Baik, selamat siang Bapak Andika dan Bapak Ibu dosen sekalian.
Perkenalkan, nama saya Nathanis Theodora. Saya dari kelompok 75, Bapak. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai buku pedoman KKN SIA sendiri, apakah mengikuti buku pedoman tahun lalu, Bapak? Atau ada buku pedoman terbaru ya, Bapak, untuk tahun ini? Terima kasih, Bapak. Ya, buku pedomannya perbedaannya adalah terkait yang tahun lalu itu kan langsung terjun ke desa kan. Dan di sini kita menyesuaikan dengan program-program yang ada di dinas ya. Jadi perbedaannya di sana sama luaran ya. Sama luarannya itu perbedaan. Jadi nanti apa buku pedomannya ya teman-teman baca ya. Kalau sudah ini belum ditandatangani sih. Kurang tanda tangannya Pak Wadek 1 ya. Sebenarnya sudah jadi. Nah, untuk apa? Untuk biar sah lah ya, ditandatangani Pak Wadek 1 agar bisa menjadi dasar lah untuk teman-teman berkegiatan. Ya, jadi tidak jauh beda gitu. Dan yang saya sosialisasikan itu juga sesuai dengan buku pedomannya sebagian besar. Gitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Nah, itu buku pedoman nanti di-share juga kok di grup besar atau di grupnya ketua ini ya, ketua kelompok. Ya, ini tinggal nunggu tanda tangan Pak Wadek 1 ini ya. Beliaunya lagi di Jakarta jadi belum bisa. Nanti kita minta tanda tangan digitalnya. Ya, silakan Mas Gabriel Wilson ya. Gabriel. Silakan. Baik Bapak, saya izin bertanya, untuk TTG-nya itu kita perlu taruh di proposalnya atau dijadikan satu dengan proposal atau dipisah ya Pak kira-kira? TTG-nya itu sebagai luaran ya dimasukkan di proposal karena itu kan luaran wajibnya teman-teman ya. Jadi luaran wajibnya TTG gitu. Kalau misalnya belum ada kepikiran TTG-nya yang mau dilaksanakan apa ya nanti untuk proposal tetap disampaikan bahwa TTG itu menjadi luaran dari teman-teman. Gitu ya, Mas Gabriel Wilson. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ini Salsabila sudah selesai ya. Gracia. Oke, baik. Sebelumnya selamat siang, Bapak. Perkenalkan saya Gracia Vidya, perwakilan dari kelompok 67. Bapak, di sini saya izin bertanya, bahwasannya kelompok 67 itu mendapatkan pembagian dinas, yaitu dinas pariwisata. Dan di mana dinas pariwisata itu bisa dikatakan kurang atau tidak selinear dengan program studi perpajakan, Bapak. Mungkin dari Bapak sendiri, apakah ada solusi atau saran Bapak yang mungkin bisa kami terima untuk kelompok KKN kami terkait dinas yang diterima dengan program studi kami. Kemudian juga izin bertanya terkait nilai luaran masa, Bapak. Apakah dari nama sosial media yang nanti kami akan gunakan, adakah ketentuan khusus yang menjadi syarat? Seperti itu sih, kurang lebih, Bapak. Terima kasih. Ya, ditaruh di dinas pariwisata yang memang dikarenakan ada moving kelompok ada beberapa sekitar 170-an ya. Itu karena BP Badan Aset dan Keuangan Daerah itu tidak menerima banyak mahasiswa karena tidak ada kaki di desa. Nah, maka salah satu solusinya adalah ditaruh yang di dinas-dinasnya yang mempunyai kaki yang ada di desa maupun di unit di lembaga-lembaga yang khusus pariwisata. Nah, bagaimana kok ditaruh di dinas pariwisata? Nah, misalnya di sana kan ada usaha-usaha pariwisata. Nah, teman-teman juga bisa misalnya memberikan edukasi terkait masalah laporan pajaknya, terus terkait masalah PPN-nya, misalnya kayak gitu. Nah, terus tentang edukasi pajak usaha, nah itu. Nah,
terkait masalah NPWP usaha. Nah, itu kan masuk gitu loh. Jadi menurut saya nggak masalah gitu loh. Jadi nanti programnya tetap tetap sesuai dengan bidang keilmuan, ya lokusnya di desa wisata itu nggak masalah. Nanti ada beberapa usaha-usaha yang teman-teman bisa edukasi di sana, gitu ya, Mbak siapa tadi? Iya, baik Bapak. Saya Gracia. Iya, Mbak Gracia. Gitu ya, Mbak. Oh iya, Paham ya, baik Mbak ya? Bapak. Paham Bapak. Bapak mungkin Ya. satu pertanyaan lagi yang belum terjawab terkait media luarannya, Bapak. Media masanya. Untuk sosial media sendiri, apakah ada ketentuan khususnya untuk nama? Nah, sosial media dari misalnya teman-teman mau bikin sosial media kelompok KKN silakan nggak masalah. Cuma kalau luaran wajibnya media massa, teman-teman harus ada kegiatan yang kira-kira menarik ya. Terus nanti dikirimkan kepada PSIK yang akan dipublikasikan di media massa. Nah, nanti link dan lain sebagainya itu bisa disampaikan nanti, oh ini linknya dari teman-teman kelompok A, B, C gitu nanti. Gitu ya Mbak. Oke Bapak, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya. Terus Mbak, siapa lagi nih? Teresia. Baik, Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Teresia Olivia Tambobolon dari perwakilan kelompok 60. Izin bertanya, Bapak, untuk jangka waktu KKN yang benar-benar bahwa mahasiswa itu harus siap sedia ke kantor itu, apakah selama jangka waktu Monef itu tadi, di mana itu tanggal 12 hingga 18 Juli, atau mulai dari sebelum bahkan sesudah Monef, Bapak? Ya sebenarnya secara normatifnya ya teman-teman bekerja ya ber-KKN itu tiap hari Senin sampai Jumat ya, baik sebelum Monep maupun setelah Monep ya. Jadi nanti gini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misalnya dinasnya memberikan tugas nanti tolong ke lapangan selama seminggu ya untuk survei ini gitu. Nah, teman-teman nggak ke instansi, ke dinas, tetapi sudah di lapangan. Nah, teman-teman apa yang dilakukan di sana selama seminggu, nah itu bisa jadi logbook, bisa jadi laporan. Nah, juga bisa jadi terkait di media sosial teman-teman. Nah, terus kalau menarik, oh bahwa kita lagi survei terkait masalah kemiskinan yang ada di Kota Batu. Nah, itu juga bisa jadi berita yang menarik juga untuk di media sosial, media massa juga gitu. Gitu ya. Baik, Bapak izin bertanya lagi terkait yang keluaran TTG itu apakah bisa misalkan ada kami mengadakan kayak SOP, apakah itu bisa dijadikan salah satu bentuk prokor kami atau itu beda sendiri gitu, Pak? Boleh TTG itu, yang penting itu kan prinsipnya adalah itu kan luaran teman-teman dan TTG itu adalah yang digunakan oleh lembaga yang atau instansi atau dinas yang teman-teman di KKN itu, tempat KKN itu ya. Jadi kalau misalnya di desa itu ternyata di sana itu banyak usaha-usaha kecil yang tidak terakomodir untuk penjualannya. Nah, misalnya teman-teman bikin marketplace ya atau membikin media apa untuk penjualan usaha-usaha yang ada di desa itu juga boleh. SOP misalnya teman-teman lihat, oh pelayanan misalnya teman-teman ditaruh di kecamatan, oh ini pelayanan ini kok belum ada SOP-nya ya, kok bejubel dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman oh bisa jadi TTG misalnya bikin SOP nanti disampaikan ke ke kepalanya atau ketuanya nanti ada tanda tangan dan itu diakui dan itu bisa menjadi luaran teman-teman. Itu ya.
Baik, Bapak izin bertanya satu terakhir kalinya, buat logbook yang individu, logbooknya itu apakah hanya satu untuk kelompok tapi udah mencakup semua kegiatan-kegiatan individu atau setiap individu memang harus bikin logbook gitu, Pak? Tiap individu bikin logbook ya. Jadi bukan, nah laporannya jadi satu, tapi setiap individu itu wajib memberikan apa saja yang setiap individu itu kerjakan pada waktu KKN. Jadi bukan menjadi satu. Oh berarti anggota kelompok kami sudah bekerja. Nah kerjanya ngapain aja? Nah itu kan harus jelas, gitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Nah, ini kode BC. Oke, siapa lagi nih yang belum? Saidah, Sadiah, ya Sadiah. Baik, Bapak, terima kasih banyak kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadia Disana. Saya izin bertanya, Bapak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwasannya minimal program kerja dalam satu kelompok itu ada 2 ya, Bapak. Nah, untuk individunya ini apakah dibagi kerjanya itu dalam bentuk divisi atau mungkin 2 program kerja utama, kemudian per individu ini diberikan job desk rangkaian kegiatan gitu Bapak. Jadi misalkan ada satu program kerja besar di mana itu ada beberapa rangkaian kegiatan, kemudian per individu dapat amanah untuk pegang satu atau penilaiannya itu dari divisi atau tugas-tugas yang mereka kerjakan seperti itu Bapak. Ya, silakan teman-teman bikin struktur organisasi di setiap kelompok ya. Jadi per individu itu siapa mengerjakan apa dan nanti logbooknya tiap individu itu melakukan apa dan menyesuaikan program yang sudah dipilih. Jadi kan jumlahnya 15 misalnya, bagi 2 saja ya. Dibagi 2, yang satu mengerjakan program A, yang satu mengerjakan program B. Nah itu secara struktur yang dibagi sama teman-teman kelompok itu menyesuaikan itu. Gitu boleh ya. Atau misalnya dua program itu dijadikan satu ya dengan berbagai kegiatan dan laporannya dua program itu ya nggak masalah ya. Jadi yang terpenting adalah teman-teman eksplorasi dan kreatif ya dalam mengerjakan program-program tersebut. Gitu ya, Mbak. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Saya izin bertanya satu lagi, Bapak. Terkait Ya. TTG tadi kan apabila kemungkinan besar kan akan membutuhkan dana gitu ya, Bapak, apabila TTG kita membutuhkan dana. Nah, kira-kira untuk dana ini apakah nanti dibantu oleh fakultas atau menggunakan dana pribadi seperti itu ya, Bapak? Oke, kalau untuk dana nanti melekat di dosen pembimbing lapang ya. Jadi nanti sudah kami sosialisasikan terkait anggaran untuk bantuan teman-teman ya nanti. Nah, nanti bisa berupa fresh money atau bantuan kegiatan. Nah, nanti silakan didiskusikan kepada dosen pembimbing lapang ya. Gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak untuk jawabannya, Bapak. Oke, kurang 2 ya. Ini yang sudah tanya diturunkan biar saya nggak bingung. Naila sudah tanya belum tadi? Belum, Bapak. Oh ya, oh ini yang sudah tanya-tanya turunkan tangannya. Saya tak kira kok nggak habis-habis tadi tanya. Ya silakan, Naila. Baik Bapak, perkenalkan sebelumnya saya Naila Rahatul Aisy, perwakilan dari kelompok 7. Jadi untuk pertanyaan saya tadi mungkin agak mention sedikit dari pernyataan Bapak, itu terkait kolaborasi antar 2 program kerja. Nah itu berarti kita bisa memilih, misalkan saya dari administrasi publik, itu memilih dari program kerja yang sudah disediakan. Dan untuk laporannya itu bisa dijadikan terpisah begitu laporannya. Apakah benar seperti itu Bapak? Bisa terpisah, bisa jadi satu. Ya, jadi nanti kalau misalnya
2 program ya, 2 program terus nanti dibagi dua ya. Misalnya kelompoknya dibagi 1 kelompok dijadikan fokus satu program. Itu boleh jadi 2 laporan ya, 2 laporan tapi jadi 1. Paham nggak ya? Jadi bukan apa 1 kelompok ada 2 friksi, enggak. Jadi laporannya tetap dijadikan 1. Misalnya bahwa kelompok kami memilih 2 program yang di mana ada program ini yang berkegiatannya ini. Yang beranggotakan yang fokus untuk mengerjakan program ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Tapi 1 laporan. Jadi 1 laporan gitu. Jadi tidak 2 laporan dalam 1 kelompok gitu. Gitu ya. Baik Bapak, berarti di dalam laporan tersebut dijelaskan ya bagaimana tentang pembagiannya seperti itu. Betul. Setiap program nanti orangnya siapa saja, nah itu dijadikan 1 kelompok. Dan itu siapa mengerjakan apa, bertugas apa, nah itu kan jelas ya di situ. Gitu Baik ya. Bapak, boleh untuk 1 pertanyaan lagi Bapak? Ya silakan. Untuk format logbook itu fleksibel atau sudah ada yang bakunya Bapak? Di buku pedoman logbook sebenarnya standarnya itu logbook itu kan foto kegiatan, nama, foto kegiatan, dan narasi ngapain saja. Nah standarnya seperti itu sih. Ya di logbook di buku pedoman hanya keterangan saja sih, tidak ada format khusus ya. Jadi intinya gitu sih. Baik Bapak, berarti menyesuaikan format logbook yang seperti biasanya saja Pak ya? Ya, standarnya ada fotonya, ada nama yang berkegiatan dan keterangan. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Oke, yang terakhir ya, Nirmala. Ini sudah azan asar. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 57 Prodi Perpajakan, izin bertanya Bapak mengenai output yang tugas individu itu. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu kan misal kami memilih nih 2 program ya Bapak. Nah, lalu 2 program ini kan nanti akan misal ingin dibagi sesuai dengan pelaksanaannya dibagi lagi per anggota kelompok nih Bapak. Dan nanti tiap anggota kan melaksanakannya pengembangan dari 2 program yang kami pilih ini. Nah, di sini berarti untuk output individunya saya memastikan berarti boleh sama ya Bapak ya, per tiap orangnya. Ya, kalau misalnya sama nggak apa-apa, karena misalnya 1 kegiatan diselesaikan 3 orang gitu ya nggak apa-apa. Yang penting laporan individu itu ya berbeda yang penting laporan individu itu ada gitu loh. Jadi tidak jadi general gitu ya. Jadi tetap walaupun dia mengerjakan dalam satu kegiatan ya itu menjadi laporan pribadi gitu loh. Individunya laporannya seperti itu. Enggak apa-apa sama dari 1 kelompok itu. Gitu ya. Baik, Bapak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Oke. Sudah ya teman-teman. Insya Allah sudah jelas lah ya terkait apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan disampaikan di grup ketua kelompok ya. Jadi nanti bisa didistribusikan ke anggotanya. Gitu ya teman-teman. Ya, semoga kita berdoa agar KKN tematik 2026 ini berjalan dengan lancar dan teman-teman sehat semua dan tidak ada halangan suatu apapun dan berhasil dan mendapatkan nilai terbaik. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Saya tutup ya.